yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya buaya putih sedang mengejar tuyul. Dihebohkan adanya sosok tuyul sedang dikejar oleh salah satu buaya putih yang ada di daratan, di mana tempat mereka biasa buat santai seorang tuyul. Kebetulan tuyul itu sedang sendirian. Menurut si buaya putih itu menganggapnya dia adalah anak manusia. Kebetulan satu makhluk sosok buaya putih ini kebetulan sedang kelaparan, sehingga si tuyul dikejar tidak sampai tertangkap. Dia lebih pintar, lebih cerdik, lari dengan gaya siksak di beberapa pepohonan yang ada. Lantas seorang ahli spiritual kebetulan paham dengan daerah di mana adanya buaya putih yang sedang mengejar tuyul. Saat itu seorang ahli spiritual memang kedapatan ada sentilan suara dari seseorang, di mana orang tersebut ada di lingkupnya. Seorang ahli spiritual cepat tanggap dan mencoba mendeteksi kebenaran yang dapat informasi dari orang tersebut. Apakah betul adanya buaya putih sedang mengejar tuyul? Terlupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia selalu, salam senada untuk sahabat-sahabatku yang budiman. Mari kita ikuti sama-sama kisahnya. Saat itu kebetulan seorang ahli spiritual sedang melewati di mana ada kejadian-kejadian yang aneh, yaitu buaya putih yang sedang mengejar tuyul. Disaksikan oleh satu warga. Menurut dia, ngertinya adalah binatang biasa. Kebetulan ada seorang ahli spiritual sedang lewat. Dipanggillah oleh orang tersebut, Pak, sini Pak, sebentar Pak, maaf Pak. Lantas seorang ahli spiritual dengan cepat menghampiri orang yang memanggilnya. Lantas bertanya, ada apa Pak? Pak, coba lihat ke sana Pak. Tuh, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata si seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengatakan, Pak, kok Bapak mengucapkan inilah siapa yang meninggal? Kata orang saksi utama melihat buaya putih yang sedang mengejar tuyul. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, Pak, kata innalillahi bukan saja diucapkan untuk pada saatnya orang meninggal, tapi di saat-saat yang genting, di saat-saat kita menerima musibah, itu pantas diucapkan. Begitu Pak. Lantas orang tersebut hanya menganggukkan kepala. Lantas dilanjutkan oleh seorang ahli spiritual mengatakan, ayo Pak, kita dekati. Bapak di belakang saya, cukup di belakang. Kalau Bapak ingin tahu, ini bukan buaya putih biasa, dan yang dikejar adalah bukan anak kecil, tapi itu tuyul. Pada dasarnya mereka sama-sama makhluk gaib, hanya mereka punya peranan masing-masing, buaya putih dan tuyul seperti itu. Namun karena si buaya ini merasa dikecohkan adanya tuyul, dianggap anak manusia. Kebetulan si buaya itu saat itu sedang lapar, makanya
Si tuyul itu yang dianggap anak manusia, dia dikejar-kejar. Anda lihat tuh, perhatikan. Si tuyul malah lebih cerdik. Dia lari dengan zigzag melalui pohon, dari pohon ke pohon, supaya dia tidak mudah dikejar. Sampai-sampai si buaya putih kelimpungan, kecapean, dia berhenti di mana ada pohon. Disitulah dia sampai napasnya berbunyi ngos-ngosan. Lantas si tuyul mengatakan, "Woi, buaya putih, apa maumu?" Si tuyul tidak mau kalah dan tidak takut, tidak gentar. Lantas si buaya putih mengatakan, "Aduh, lu anak kecil, gue kejar susah banget, gue tangkap, gue lagi lapar nih." Kata si buaya putih mengatakan demikian. Buaya sableng," kata si tuyul, "saya adalah tuyul, bukan anak manusia." Lantas si buaya karena sedang kesal dan merasa lapar, dia marah. Dia walaupun belum sanggup mengejarnya lagi karena kecapean, dia mengatakan, "Akan kulahap kamu, akan kutelan semuanya tanpa sisa. Saya tidak mau dibohongin kamu. Kamu adalah anak manusia," kata si buaya putih mengatakan demikian. Lantas si tuyul mengatakan, "Dasar lo sableng, baru saja melihat tuyul. Berarti kamu nyalinya kecil, masih bisa terkecoh oleh pandangan matamu bahwasanya saya adalah salah satu bangsa tuyul, bukan anak manusia." Lagi-lagi si buaya putih tidak percaya. "Woi, anak kecil, saya tidak mau mendengarkan suara kamu. Saya tidak percaya. Saya sudah lapar ini. Untungnya saya lagi capek. Kalau saya nggak capek, gue kejar, gue lahap habis-habis. Gue lahap semuanya. Tidak akan pernah aku maafkan." Lantas si tuyul lagi-lagi ngeledek, membuat si buaya marah. Si tuyul itu bisa nangkring di atas pohon, di mana adanya pohon yang di bawahnya adalah buaya putih. Si buaya putih melihat ke atas. "Woi, anak manusia, turun lo, akan gue makan lo," kata si buaya putih. Lantas si tuyul itu ngeledek kembali. Buaya putih, lu gede badan doang, mulutmu lebar, punya taring oke, tapi gak bisa naik pohon. Kalau kamu mampu, kejarlah saya. Saya tidak akan kemana-mana, saya akan nongkrong di atas pohon ini, kata si tuyul mengatakan demikian. Lantas si buaya itu makin marah, berusaha ingin mencoba naik pohon, tapi gagal terus. Lantas si buaya mengatakan, "Lu tahu aja ya, gue gak bisa naik pohon, tapi lu nantang. Kalau lu berani turun," kata si buaya putih. Lantas si tuyul mengatakan, "Kan saya udah bilang, kalau lu mampu, kejarlah saya, naik ke pohon ini." Lantas sejadi-jadinya si buaya putih itu dengan kekuatan tubuhnya, dia mendorong-dorong, mengoyak pohon tersebut yang ada si tuyul tersebut yang ada di atas. Makin lama si buaya itu bergerak kencang. Si tuyul itu tiba-tiba sudah pindah di pohon satunya. Nggak lama kemudian si buaya melihat ke atas. "Woi, kurang ajar ya. Udah capek-capek dorong pohon ini, udah mau roboh. Lu tatonya udah pindah." Lantas si tuyul tertawa terbahak-bahak, seakan tidak akan punya beban, seakan tidak punya sesuatu yang membahayakan. Dia malah tertawa sambil berbicara, buaya, terus saja lo sampai napasmu habis.
pohon itu. Sini pohon ini yang ada saya. Si tuyul mengatakan demikian. Lantas si buaya itu balik lagi ke pohon satunya yang ada tuyulnya. Digoyah lagi. Si tuyul nggak tahunya sudah pindah lagi ke pohon yang pertama. Si buaya benar-benar merasa kesal dibuatnya. Lantas seorang ahli spiritual dengan orang saksi pertama mengatakan, "Dek, kamu di sini dulu, saya akan mendekat ke sana," kata seorang ahli spiritual. Begitu sudah didekati, seorang ahli spiritual mencoba mengambil satu batang pohon, dilemparkan ke si buaya tersebut. Si buaya itu langsung balik melihat siapa yang melemparkan itu. "Woi, siapa ini? Siapa yang berani mengaku saya? Ternyata selain anak kecil ada orang lagi." "Saya adalah manusia asli, bukan yang kamu kejar. Dia adalah tuyul. Gak bedanya dengan kamu makhluk gaib. Yang namanya anak manusia beda. Saya bapaknya anak manusia asli. Kalian di sini lagi ngapain?" kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. "Saya sedang jalan-jalan, tapi saya kelaparan," kata si buaya putih. "Kebetulan saya melihat ada anak manusia. Akan kulahap habis karena saya kebetulan lagi lapar," kata si buaya putih mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh ahli spiritual mengatakan, buaya putih, tuyul aja ngerti, tadi udah diterangin. Dia bukan anak manusia, tapi bangsa tuyul. Sama saja bangsamu adalah jin, karena mereka masing-masing punya peranan. Kamu buaya, dia adalah tuyul." Si buaya malah tambah marah. Manusia, saya nggak mau dibohongin, itu yang di atas juga golonganmu manusia, cuman anak kecil. Termasuk kamu akan kumakan kalau saya nggak kedapatan anak kecil itu. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Sekarang begini saja, kamu kembali ke asalmu, di mana kamu tempat tinggal sebelum di sini. Dan termasuk tuyul, dengerin, kembalilah ke asalmu. Dua-duanya sama, makhluk gaib, bukan manusia." Lantas si buaya mengatakan, manusia, kebetulan saya lagi lapar. Ternyata kamu menantang saya, malah mengusir saya, suruh kembali ke asalnya." Begitu si buaya mau menerkam mengejar seorang ahli spiritual, seorang ahli spiritual tidak kalah gesit melemparkan satu batang kayu menjadi berubah besar, dilemparkan ke buaya putih itu. Si buaya putih itu terdorong, terpelanting, terbawa kayu yang dilemparkan oleh ahli spiritual. Lantas buaya mengatakan, "Waduh, sakit banget ini. Dilempar dengan kayu yang dilemparkan. Apaan ini kayu? Kok sakit banget? Panas lagi," kata si buaya putih. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Itu baru permulaan. Kalau kamu diajak ngomong baik-baik, menuruti kata saya tidak akan kasar." Lantas si tuyul tiba-tiba ikut campur. Buaya putih, rasakan lo, dengan manusia aja kalah, apalagi gue," kata si tuyul. Lantas si buaya putih, sekalipun dia kesakitan, dia masih gerah marah. Dia marah-marah dengan si tuyul. Tuyul, bukan tuyul, lu anak manusia, akan gue lahap lo. Jangan macem-macem, bikin aku marah, kata si buaya mengatakan demikian. Lantas si tuyul itu malah tertawa terbahak-bahak sambil turun pelan-pelan berpindah ke pohon yang lebih pendek dekat dengan di mana adanya buaya. Buaya, kata si tuyul, "Saya udah dekat loh, berani nggak ngejar saya?" Dia kaget, adanya tuyul sudah pindah di pohon yang pendek di mana adanya buaya di situ. Lantas si buaya dengan sigap buru-buru ngejar. Si tuyul naik lagi.
Yang namanya tuyul bisa terbang kemana-mana. Makanya si buaya putih itu merasa dikerjain si tuyul tersebut. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraan. Buaya putih, percuma kamu ngejar dia. Itu bangsa kamu, cuma dia punya peranan beda. Dia adalah tuyul, kamu adalah buaya putih. Sama-sama bangsa jin aslinya. Lebih baik kalian berdua pulang masing-masing. Jangan saling menyakiti. Kalian bangsa jin aja menyakiti, saling menyakiti. Bagaimana dengan manusia? Lantas si buaya putih mengatakan, gue lapar nih, gue mau makan kamu aja. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraan. Buaya putih, kamu mampu nggak? Dengan batang kayu kecil aja kamu terlempar kepanasan. Bagaimana yang lebih dahsyat lagi? Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas karena marah dan lapar si buaya itu walaupun sedang capek, dia kejar seorang ahli spiritual bersama tuyulnya. Lantas diangkatnya pohon yang dekat ahli spiritual, ditiupkan ke si buaya putih. Si buaya putih angus dengan pohon itu yang didoakan oleh ahli spiritual. Karena pohon itu begitu dilempar, akar-akarnya mengeluarkan api yang membara, dilemparkan ke buaya putih itu. Si buaya itu terbakar sambil teriak kesakitan. Lenyaplah sudah, termasuk si tuyul itu sudah ditiup dari awal oleh seorang ahli spiritual dengan satu biji tasbih yang dia miliki. Demikianlah saudara, pertemuan antara buaya putih jadi-jadian dengan satu makhluk tuyul yang sedang kejar-kejaran. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.